tidak separah ini. Ini kelihatan sekali dia agak capek ya. Istirahat yang cukup, masih perjalanannya panjang ya. Azka hari ini luar biasa. Kita akan panggilkan peserta kedua kita dari Jambi. Ini dia, Azka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azka ini dari Jambi, usianya 7 tahun, hafalannya 6 juz Al-Quran. Azka, nanti jawab apapun pertanyaan dari Syekh Husain Jaber, oke? Untuk Azka, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Azka sudah siap. Azka, ini peta untuk kamu, lihat dulu. Tuh, kamu lagi ada di mall. Mau pulang kayaknya nih. Nanti ada kiri atau kanan, tapi kita harus jawab dulu soal pertama ya. Lihat ke depan. Soal pertama dari Syekh Husain Jaber. Oke, silakan Syekh. Azka, sebutkan satu surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 6. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Bacakan ayat pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar. Benar. Oke, Azka lihat ke belakang lagi. Azka. Di belakang ini ada bisa belok kiri, bisa belok kanan. Di kiri, di sini ada surat An-Nazi'at, Al-Ma'arij dan Asy-Syams. Kalau ke kanan ada At-Takwir, Al-Jin dan Al-Layl. Kamu mau kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Berarti An-Nazi'at, Al-Ma'arij dan Asy-Syams. Betul? Oke, bersiap. Kita mulai An-Nazi'at. Syekh. Bacakan ayat ke-21. Fakadzdzaba wa 'asa. Benar. Benar. Kita menuju ke surat Al-Ma'arij. Sambungkan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladzi yu'adun. Benar. Benar, alhamdulillah. Kita menuju ke Asy-Syams. Bacakan ayat terakhirnya. Wala yakhafu 'uqbaha. Benar. Benar. Semua benar, alhamdulillah. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rahmna bil Quran. Azka Jambi. Lancar lagi, boleh tepuk tangan untuk Azka dari Jambi. Nabila, bagaimana bacaan Azka hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Azka bacaannya hari ini bagus, penampilannya juga bagus. Hafalannya kuat, Masya Allah, nyambung ayatnya semua dengan jawaban yang benar. Dari segi bacaan, ada 2 catatan dari Kak Nabila. Yang pertama adalah ketika membaca ya ayyuha, tadi kurang panjang ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun kita kasih irama, tetap kita harus konsentrasi di panjang pendeknya. Misalnya ya, tadi kan ada ya, tetap dia harus kita 4 atau 5 harakat. Terus yang kedua adalah fadharhum yakhudu. Harful kha di kalimat yakhudu tadi suaranya masih bercampur dengan suara ha. Tapi ketika membaca wala yakhafu, tadi sudah bagus sekali ya. Jadi perlu diperhatikan kha yang berharakat dhammah.
Itu saja dari Kak Nabila. Masya Allah hari ini penampilan Azka bagus sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Tampaknya juri cukup puas dengan penampilan kamu ya. Kita ke Syekh Husain Jaber, silakan Syekh. Ya bismillah, Masya Allah, tabarakallah. Aku setuju sekali sama Ustazah Nabila. Betul, Azka hari ini luar biasa dan masih jaga iramanya. Cuman ana satu nasihat untuk Azka, istirahat yang cukup. Kalau anda murajaah sendiri atau lagi belajar sendiri, jangan terlalu suaranya keras atau kuat atau tinggi untuk menjaga ya. Karena kemarin suara Azka tidak sebarah ini. Ini kelihatan sekali dia agak capek ya. Istirahat yang cukup, masih perjalanannya panjang ya. Azka hari ini luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Syekh Husain Jaber. Bagaimana dari Abi Amir Faisal Fat? Silakan Bi. Azka, Allah memberikan kelebihan kepada kamu bisa membaca Al-Quran dengan hatimu. Dan irama kamu itu irama hati. Jadi ketika Azka membaca Fadharhum yakhudu yal'abu, di situ Azka mengangkat dengan suara yang luar biasa pas pada hatta yulaku. Di situ Abi Amir sudah merasa bahwa dia seperti mengerti. Azka, kamu seperti mengerti maknanya itu. Tergambar sekali. Kalau yang mendengarkan bacaan kamu itu dia mengerti bahasa Arab, dia Masya Allah tersentuh banget Azka, tersentuh banget. Jadi ini kelebihan kamu dan jaga kelebihan ini, tetap jaga keikhlasan kamu dalam membaca Quran dan Allah sudah memberikan kepada kamu sejak dini sekarang ini kelebihan ini. Semoga setiapapun atau siapapun yang mendengarkan bacaan kamu nanti dia merasakan indahnya Al-Quran sehingga dia merasa bahagia bersama Quran. Jazakumullah khairan Azka. Masya Allah. Masya Allah. Ketika menyampaikan sesuatu juga ketika hati yang menyampaikan, hati juga yang tersentuh. Benar. Tapi ketika mulut saja yang keluar, hanya telinga saja yang menangkap. Begitu ya Bi ya? Benar kan Pak? Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Masya Allah. Kakak Dennis Lim, silakan kok. Masya Allah, Azka. Semoga selalu dijaga Allah ya. Terima kasih bacaannya. Dan tadi kalau di game yang ini kita seperti memilih jalannya. Nanti juga hidup Azka seperti itu, harus memilih. Dan betul itu adalah pilihan ya. Secara umum, nikmat pernah ada guru kami yang menggolongkan kebagi jadi 3. Yang pertama, nikmat hidup. Karena dengan hidup tuh kita bisa beramal. Terus selanjutnya ada nikmat merdeka, pilihan. Kita bisa milih. Contoh, nanti azan zuhur. Kita bisa milih mau sholat, bahkan di luar sana ada yang milih mau tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain. Tapi apakah langsung ada petir menyambar? Enggak, ya masih sehat-sehat aja dia, bahkan dirinya bahkan masih dapat rezeki, dapat gaji, dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga, ini yang lebih tinggi, yaitu nikmat hidayah. Ketika nikmat pilihan tadi malah digunakan untuk memilih sesuatu yang membuat dirinya tambah dekat kepada Allah. Oh ini mahal. Walaupun awalnya orang nyari Allah ada yang gara-gara kelilit hutang dulu dan yang lain-lain. Tapi kalau ujung-ujungnya akhirnya mencari Allah, wah itu akhirnya dia bakal sadari sebuah pertolongan. Dulu sebelum akhirnya bisa diizinkan ngaji ke sini, ceritanya dulu waktu berhenti dari usaha yang di Thailand. Usaha apa itu? Kok? Kasino judi online. Astagfirullah ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sesuatu yang kau sesali, tapi dulu mikirnya gini kayak Pak. Pulang udah tahu harus berhenti. Di sana juga orang-orang nggak ada yang pengen selamanya dan tidak ada yang berakhir bahagia. Kalau pulang di Indonesia, udah gitu ditambah udah baca-baca tentang keutamaan hijrah dan yang lain-lain. Terus masih ada sisa uang haram, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Ya tapi haram ya. Tapi di Indonesia, wah kayaknya ada modal usaha, terus pengen untuk bisa modal sambil hijrah. Pasti Allah tolong, pasti sukses. Apa yang terjadi? Banyak yang pada datang langsung nawarin bisnis yuk, bisnis kita teman dari SD, ini proposal, tinggal taruh duit segini, saya tiap bulan tinggal kasih keuntungannya. Menguntungkan bukan? Wah ini pasti jawaban dari Allah nih. Akhirnya invest, semenjak hari itu sampai sekarang, batang hidungnya tidak terlihat lagi ya. Jadi banyak ditolong, seolah mungkin kayak gini, mungkin ya, saya suka ngebayangin, mungkin Allahnya
Katanya mau hijrah, Denis. Tapi masa sisa uang haramnya masih disimpan? Tapi nggak sanggup ya ngebuang itu semua ya. Ya Allah, nggak sanggup saya buang, terlalu melekat di hati. Tenang, dikirim bala bantuan. Ternyata ya mereka bala bantuan, tukang tipu datang semua. Itu beneran? Beneran, Nyata? nyata. Akhirnya ada yang Habis. jujur pun dibikin gak laku jualannya. Pokoknya intinya benar-benar habis sampai ada di satu titik. Ya mulai lagi. Datang ke masjid pengajian izin ke takmirnya DKM, boleh nggak saya jualan kaos kaki di emperannya. Kalau ke CFD duduk di trotoar jual kaos kaki 10 ribuan. Nggak lama udah gitu pandemi, ditambah ya udah. Yang waktu itu yang tambah rame ya kurir aja. Kira sempat ngelamar jadi kurir, nganterin paket naik motor 70 paket, 60 paket, diketok-ketokin ke pintu orang. Kalau dulu ya nggak kayak sekarang, misalkan, siapa yang nganter? Kok Denis yang nganter? Nggak mungkin, mustahil ya. Dulu siapa lu nggak kenal. Jangan, bahkan nggak dibukain pintu, lempar aja. Kan orang nggak mau ketemu orang lagi pandemi. Lemparin, nyampe jalan inget, ya Allah itu TCOD, jadi harus gantiin ininya. Dan dulu marah Kak Irfan. Udah milih hijrah, percuma, nonggeng, sujud, sholat, mana malah habis kayak begini. Jalan yang saya pilih bisa jadi salah nih, apa balik lagi aja ke sana. Tapi setelah diterusin, tetap milih bismillah. Orang nggak ada yang nyesel katanya milih jalan yang ini. Sedangkan di sana saya lihat begitu banyak orang yang nyesel milih jalan yang Allah nggak ridho. Ketika akhirnya diterusin, akhirnya Allah berikan pemahaman bahwa, oh iya ya ternyata itu semua tuh pertolongan. Kan kita nggak sanggup ngebuang duit haramnya. Apa jadinya hijrah masih makanin duit haramnya? Ngebuang nggak sanggup, Allah tolong, diambil. Jadi nggak ada satu peser pun sisa uang haramnya akhirnya kemakan ke dalam perut. Jadi walaupun perlu 3 tahunan untuk menyadari itu tuh pertolongan. Tapi bismillah, jalan yang kita pilih kalau itu tujuannya ke Allah, demi Allah nggak pernah nemuin satu kali pun ada orang yang kecewa memilih jalan ini. Seperti tantangan hari ini ya. Iya. Ada persimpangan. Pilih jalan yang mana? Kiri, kanan, Masya pilih Allah. yang mana ya. Pilih yang mana? Selagi itu tujuannya ke Allah, ngikutin petunjuk dari Allah, niatnya juga pengen tambah dekat sama Allah, nggak ada yang sia-sia. Semuanya jadi kebaikan. Berbuat baik dijahatin, gak rugi. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Pilih jalan ini terus, Askar, Masya Allah. Jadi Masya hamba Allah. Allah yang luar biasa ya. Terima kasih ceritanya, Kak Denis Lim, Masya Allah. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini ya.